Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anzuru fi hadzal kitab hatta taruddahu alayya fi waqti ihtiyaji ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaka fi'lu ma bihil hadi amar wa tarku ma anhu nahana wa zajar. Tahdhiruhu kana minal qalbiyyah linnasi akthara minal jaliyyah. Para ikhwan rahimakumullah, saya baca sebagian nazm dari Munyatul Murid. Di sini diterangkan bahwasanya Ikhwan Tijani, murid daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, diperintah untuk menjaga syariat dengan sebenarnya. Murid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu diperintah untuk melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu tarkul mukhalafati fi'lan wa tarkan lil awamir syar'iyyati bil muhafazati bis sirri wal alaniyati. Ikhwan Thariqah Tijani diberi peringatan, berusaha sebisa mungkin jangan sampai menyalahi aturan-aturan syariat. Hal-hal yang diharamkan oleh syariat, berusaha sekuat tenaga kita jauh-jauh dari semua hal itu. Karena Thariqah At-Tijaniyah adalah thariqah yang sesuai dengan syariat. Sampai-sampai para ikhwan rahimakumullah, salah satu makalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasanya seharusnya orang Tijani adalah orang yang paling kuat berpegangan dengan syariat. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'tum anni syai'an," kalau di antara kalian mendengar sesuatu, katanya itu dari Syekh Ahmad At-Tijani, sampai dengar ada sesuatu ini katanya dari Syekh Ahmad Tijani. Nah, kalau dengar seperti itu, kata Syekh Ahmad Tijani, fazinuhu bimizanis syar'i. Timbanglah sesuatu itu dengan timbangan syariat. Tapi lihat sesuai sama syariat atau enggak nih? Gimana menurut syariat, gimana menurut Quran, gimana menurut hadis? Sesuai apa enggak ini? Nah, kalau sesuatu itu ternyata bagus menurut syariat, sampai ambil, berarti itu benar dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Wa illa, kata Syekh Ahmad Tijani, kalau tidak, sampai dengar ada sesuatu katanya ini dari Syekh Ahmad Tijani, katanya ini ajaran Thariqah Tijani, didelok nang syariat, opo iki lho, secara syariat nggak boleh ini, secara syariat haram ini, nggak boleh. Fa'ana bari'un minhu, kata Syekh Ahmad Tijani, aku terbebas dari hal itu bukan dari Syekh Ahmad Tijani.
Tijani, diperintah oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, kita semua berusaha apa yang diperintah oleh syariat, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha sekuat tenaga kita jalani semua. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjauhi hal itu semua. Wa tahdhiruhu radhiyallahu an kana min al-batinati aktsara min tahdhirihi min al-zahiratil jaliyah. Ini menjalankan perintah menjauhi larangan itu bahasa lainnya, bahasa masyhurnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Para ikhwan rahimakumullah, ini dua-duanya harus menjalankan perintah-perintah Allah. Sampean harus sholat 5 waktu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat yang dilarang oleh syariat, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal itu semua. Tapi para ikhwan rahimakumullah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memberikan catatan. Ada maksiat zahir, ada maksiat batinah. Ada maksiat zahirah, ada maksiat batinah. Maksiat zahirah, maksiat yang kelihatan. Gampang. Ada orang minum khamr, namanya maksiat zahirah. Itu maksiat yang kelihatan. Ada maksiat batinah. Orang lain nggak bisa melihat itu. Orang lain nggak bisa melihat. Contohnya takabur, maksiat batinah. Orang lain nggak bisa melihat. Kata Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu, maksiat batinah banyak nih. Kata Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu memberi catatan kepada kita. Beliau memperingatkan, ini semua larangan Allah, semua larangan Rasulullah harus kita jauhi semua. Terutama hati-hati yang bentuk batinah itu. Kenapa? Yang batinah itu gak kelihatan, gak kelihatan sama orang lain. Banyak yang terjerumus dalam maksiat batinah itu. Banyak orang yang terjerumus dalam maksiat batinah. Kenapa? Gak ada yang tegur, gak kelihatan gitu. Catatan oleh Syekh Ahmad Tijani ini memberi peringatan lebih keras. Semua maksiat harus kita berusaha tinggalkan itu semua. Terutama hati-hati dengan maksiat batinah, maksiat yang tidak kelihatan. Faqad kana radhiyallahu an yubtilu tahdhira minal ma'asi bi asriha wa yubaligu bil qalbiyati minha aktsara min ghairiha. Ini para ikhwan rahimahullah, ini maksiat batinah gak kelihatan, hubungannya dengan hati. Padahal para ikhwan rahimahullah, ini hati itu intinya manusia, intinya orang mukmin. Dengan sering dengar ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia mudghah, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini bagus, semuanya bagus, selamat insya Allah. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, ya semuanya itu jelek, semuanya itu gak selamat. Nah, apa itu? Itu adalah hati. Karena itu Syekh Ahmad Tijani sangat mewanti-wanti, hati-hati maksiat batinah ini gak kelihatan, banyak yang teledor di situ. Nah, kita semua berusaha sekuat tenaga, minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan syariat, menjalankan agama, menjalankan tariqah dengan baik. Ma'alul wa'afiyah wal ikram. Di dalam Bughyatul Mustafid, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu
mewanti-wanti dengan sifat takabur, dengan sifat sombong, mewanti-wanti jangan sampai ikhwan nanti karena takabur, karena sombong akhirnya merasa aman daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam keterangannya Syekh Ahmad Tijani memberi contoh bahwasanya iblis adalah dulunya makhluk Allah yang istimewa. Iblis dulunya menetap di surga, tapi gara-gara maksiat batinah satu, gara-gara takabur menjadi sebab dia hancur dunia akhirat. Ini saking bahayanya maksiat batinah ini. Orang ini makhluk baik dulu, dia makhluk istimewa itu, tapi karena ada satu maksiat batinah nggak mau diobati, sebabnya dia jadi makhluk yang paling celaka itu iblis. Nah, aku bilang dari karena itu tadi dalam hadisnya ini hati itu kalau buruk semuanya buruk, tapi kalau hati itu baik, insya Allah semuanya jadi baik. Para ulama mengatakan, ini saya kasih gambaran ini, kalau hati buruk ya jadinya buruk kayak iblis itu. Kalau hati baik, hati bersih, insya Allah jadi orang selamat, orang bahagia di dunia dan di akhirat. Dikarenakan oleh para ulama ikhwani hafizahumullah, akhlak yang paling baik, sampai bayangkan akhlak itu banyak. Akhlak yang paling baik itu hubungannya dengan hati adalah antakwa amman dolama. Ketika sampai punya hati nggak menyimpan rasa dendam kepada orang lain, itu hubungannya hati batin itu. Akhlak yang paling baik adalah ketika seorang mukmin tidak mempunyai dendam kepada orang lain, disakiti orang lain bisa memaafkan. Bahkan ikhwani hafizahumullah, orang-orang yang pangkatnya tinggi itu hatinya baik, hatinya bersih, mereka itu disakiti orang lain bukan hanya memaafkan, dia baik sama orang yang nyakiti sama dia. Ini orang bisa hatinya bersih dan gini derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu cicit Rasulullah SAW, beliau bernama Sayyid Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Sayyidina Husain, namanya Sayyidina Ali. Orang ahli ibadah Sayyidina Ali ini dijuluki sebagai Zainul Abidin. Orang yang ahli ibadah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Diriwayatkan beliau satu malam sholat 1000 rakaat. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tapi beliau orang hatinya bersih. Orang hatinya bersih. Beliau cicitnya Rasulullah SAW. Suatu hari lagi sholat di dalam Masjidil Haram, ada orang datang panggil. Oh, kamu yang dijuluki orang-orang Zainul Abidin. Zainul Abidin itu artinya hiasannya orang-orang yang ibadah kepada Allah, sebab orang yang ahli ibadah. Bilang orang ini, oh kamu yang dijuluki Zainul Abidin. Sayyidina Ali bilang, iya saya Ali Zainul Abidin. Ini yang datang ini bilang, bal anta Syainul Abidin. Kamu itu bukan Zainul Abidin, kamu itu Syainul Abidin. Apa Syainul Abidin? Kamu itu aibnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Oh, ini titiknya Rasulullah, orang pangkatnya tinggi, disenangi sama orang-orang ahli ibadah. Dibilang kayak gitu, itu orang-orang yang di Masjidil Haram marah semua, mau dikerutuk ya, mau dipukul ya, yang mengejek itu berani-beraninya ini. Titiknya Rasulullah ahli ibadah, alim, diejek seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, apakah beliau marah?
Apakah beliau malah bilang iya hancurkan itu? Beliau bilang biarin, jangan dibobol. Dipanggil sini. Bilang ma'qul kahiyya, sesuatu yang kamu katakan kepadaku itu sesuatu yang benar. Ini orang baik ini. Yang sampai bilang kepada saya itu sesuatu yang benar. Dan asal kamu tahu, sebenarnya saya lebih buruk daripada apa yang kamu katakan. Saya terima kasih. Kamu kasih nasihat sama saya. Kamu minta apa? Terima kasih, ini nasihat untuk saya. Kamu minta apa? Yang ngilokno ini, yang ngejek ini nangis dia. Nangis dia bilang, Sayyidina Ali, saya itu disuruh orang-orang musyrik, saya disuruh bikin jenengan marah. Kalau saya berhasil bikin jenengan marah, saya mau dikasih 10.000 dinar. Jadi saya tolong jenengan ini supaya saya dapat 10.000 dinar. 1 dinar itu 1 logam emas ini, 10.000 dinar. Katanya saya berhasilnya Abidin, kalau kamu bilang sama saya pengen 10.000 dinar, saya kasih, gak usah ngapa-ngapain kamu. Saya berhasilnya Abidin nyuruh pembantunya, ambilkan dari rumah saya 10.000 dinar, kasihkan ke orang ini. Ini orang ikhwani hafizahullah, hatinya bersih, tidak punya dendam kepada orang lain, malah beliau ini baik sekali kepada orang lain, baik sekali kepada orang lain. Nah, ini satu cerita lagi. Habis ini yang ngaji ya Mas Novel baru datang dari Maluku, jangan ngaji sama beliau. Ini cerita terakhir. Ada seorang ulama, beliau dari Hadramaut, namanya Habib Musayyaf. Ini beliau ini dimakamkan di pemakaman Zambal. Habib Musayyaf ini ikhwani hafizahullah, beliau orang alim, orang kaya. Alim kaya beliau. Suatu hari beliau tinggal di Yaman, di Hadramaut. Waktu itu ya ratusan tahun yang lalu ini beliau. Waktu itu Yaman itu air sulit. Jangan lagi dulu, sekarang aja masih sulit. Paman saya, Mas Muhammad itu dulu belajar di Yaman. Adik saya beberapa bulan yang lalu belajar di Yaman. Itu sampai sekarang air masih sulit, nggak kayak di sini. Apalagi zaman dulu, air itu berharga zaman dulu. Habib Musayyaf ini orang alim, orang kaya. Beliau, saya ini punya uang banyak, saya kepingin punya amalan manfaat untuk orang banyak. Akhirnya beliau nyewa pegawai-pegawai banyak. Tujuannya mau ngeduk sumur. Ngeduk sumur di Yaman nggak seperti ngeduk sumur di sini. Mungkin di sana nggak tahu, 100 meter lebih mungkin. Airnya sudah dalam, baru keluar air. Zaman dulu ngeduknya nggak pakai mesin, gini manual gini. Udah nyewa orang banyak untuk ngeduk sumur. Nyewa dalam ratusan meter keluar air itu. Pada saat itu orang itu kalau berhasil ngeduk sumur, nanti orang yang mau ambil air dari sumur itu bayar, karena air mahal itu, berharga itu. Tapi Habib Musayyaf enggak, air sudah keluar banyak, bikin kolam pengumuman. Semua orang yang ada di Narif butuh air untuk minum, untuk wudhu, kebutuhan hidup, silakan ambil dari sumur saya gratis. Orang-orang senang. Biasanya bayar larang, ini sekarang gratis kali. Orang-orang senang semua, gembira, ada air gratis, bebas, masya Allah. Nah, tapi ikhwani hafizahullah, ini Habib Musayyaf ini beliau punya pegawai. Pegawai ini tugasnya setiap hari membersihkan kolam itu, yang air dari sumur itu. Itu juga biaya dari Habib Musayyaf, digaji. Tujuannya setiap pagi bersihin sumur itu. Suatu hari pegawai ini mau bersihin sumur itu, dilihat ternyata sumur kolam itu banyak kotoran kambingnya.
Di tengah-tengah kolam ada kotoran kambing. Katanya pegawai, jadi pegawai kan masuk akal nih. Masa ada kambing jebur di tengah-tengah kolam terus BAB di situ? Nggak mungkin. Pasti ada yang naruh ini. Ada orang jahil ini, ada orang resek ini pasti. Akhirnya lapor ke ibu saya. Ini gimana di kolam kita ini di tengah-tengahnya ada kotoran kambing. Kotor masuk akal nih, nggak masuk akal. Masa ada kambing jebur di situ? Pasti ada yang naruh itu. Katanya ibu saya, malam ini jangan tidur. Kamu lihat, kamu pantau dari jauh. Barangkali ada yang nakal nih. Akhirnya pegawai ini malam-malam, beliau dia nggak tidur, mantau dari jauh. Ternyata tengah malam ada orang bawa kotoran kambing sakarung, jebur di kolam, kotoran kambing ditumpahkan di kolam itu. Orang aja kan gitu. Lihat kurang aja ini loh, sumur gratis amalannya ibu saya nggak bayar, kenapa resek kayak gitu? Dilihat wajahnya, oh iya kenal saya. Pagi-pagi lapor sama ibu saya. Iya, benar sampean. Ternyata tadi malam ada orang bawa kotoran kambing sakarung jebur di tengah kolam. Itu kotoran kambing dilemparkan di tengah kolam jenengan. Kata ibu saya, kamu tahu siapa orangnya? Tahu. Siapa dia?